Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai ruang kolaborasi. Baik, sebelum kita mereview film-film yang telah kita tonton sebelumnya di ruang kolaborasi di topik 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Baik, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional adalah adanya kewajiban untuk menjadi model yang baik dan konsisten dalam bersikap dan berperilaku yang ditujukan. Guru harus dapat menunjukkan kemampuan sosial emosional yang baik dan konsisten dalam menghadapi semua situasi, terutama dalam situasi yang mana guru tersebut mengalami masalah pribadi yang harus diselesaikan tanpa mengganggu aktivitasnya untuk menjadi seorang pendidik. Selain itu, guru juga harus dapat mengolah emosi mereka ketika berhadapan dengan seluruh peserta didik, wali murid, dan mengajarkan peserta didik pula bagaimana cara mengontrol emosi mereka sendiri ketika jam pelajaran berlangsung. Selanjutnya, yang kedua, kasus yang berkaitan dengan hal yang telah saya jelaskan tadi, mengamat dalam proses belajar mengajar yang pernah saya ikuti khususnya di PP, khususnya mungkin pada diskusi kita yang telah kita lihat. Pengalaman saya mengamati proses belajar mengajar menunjukkan bahwa salah satu kasus yang terkait dengan tantangan di atas dan sering ditemui di instansi pendidikan adalah ketidakcocokan antara perilaku yang ditujukan guru dengan apa yang diajarkan. Contohnya, sebagian besar seorang guru banyak mengajarkan seluruh peserta didiknya mengenai berbicara dengan sopan, saling menghargai dan menghormati, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktiknya, banyak dijumpai guru itu sendiri tidak mengikuti aturan tersebut dalam interaksinya, mungkin pada saat berinteraksi dengan peserta didik atau dengan guru yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali oknum guru yang terlibat bullying kepada peserta didik yang konteksnya yaitu peserta didik yang cenderung berbeda. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran sosial emosional yang terjadi di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Menurut kami, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan memberikan pelatihan kepada guru kelas terlebih dahulu, serta dukungan yang diperlukan bagi seluruh guru dalam menerapkannya, kemudian mengembangkan program yang dirancang untuk mempromosikan keterampilan sosial emosional pada peserta didik dan membangun iklim belajar yang positif dan mendukung. Tantangan bagi sekolah adalah terbatasnya sumber daya dan waktu, serta adanya tantangan yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas program sosial emosional yang dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Misalnya, peserta didik dengan tingkat kematangan sosial yang lebih rendah atau masalah emosional mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran sosial emosional karena pribadi yang belum matang cenderung akan menggampangkan sesuatu yang penting akibat dari ketidaktahuannya untuk menghadapi kendala tersebut. Jadi di sini tugas guru dapat menggunakan teknik pembelajaran yang lebih terstruktur dan individualis, serta melibatkan orang tua dan guru bimbingan konseling dalam mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didik tersebut. Tentunya harus dijadwalkan agar kegiatan dapat dijalankan dengan konsisten dan teratur. Terima kasih.
Soal nomor 1 yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Hasil dari diskusi kelompok kami menyatakan bahwa dari film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam kehidupan seluruh peserta didik yang diampu. Guru dalam film tersebut memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membimbing peserta didik dengan kondisi sosial ekonomi yang terbilang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, sehingga untuk meraih impian mereka diperlukan usaha yang cukup menguras tenaga dibandingkan dengan peserta didik yang hidup di perkotaan. Dalam film tersebut, guru tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan dorongan dan dukungan emosional kepada seluruh peserta didik tersebut, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang mempunyai banyak mimpi untuk maju dan juga mandiri. Kemudian untuk nomor 2 yaitu, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa menjadi pelajaran yang dapat diambil dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Hasil diskusi dari kelompok kami menyatakan bahwa film Dead Poet Society dan Sekolah Rimba juga mengangkat tema guru sebagai agen perubahan. Dalam Dead Poet Society, seorang guru sastra berpengaruh atau diperankan oleh Robin Williams. Dia mengajarkan seluruh peserta didik untuk berpikir secara kritis, menghargai keindahan, dan mengikuti impian mereka sendiri. Sementara itu, dalam Sekolah Rimba, seorang guru di pedalaman hutan Borneo membuka sekolah untuk anak-anak Dayak yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk menuju ke pendidikan. Guru tersebut tidak lain hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan lingkungan kepada siswa-siswanya. Kemudian dari kedua film tersebut, kita dapat belajar bahwasannya seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif bagi peserta didik dan dapat mengembangkan hubungan positif dengan seluruh peserta didik tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memberikan contoh dan inspirasi untuk mereka meraih impian. Kemudian, hubungan yang baik antara guru dan peserta didik ini pun sangat penting dalam pembelajaran sosial emosional, yang mana karena membantu peserta didik untuk merasa aman, dihargai, dan terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Selain itu, kedua film ini juga menunjukkan bahwasannya pentingnya memperhatikan dan menghargai keunikan dan keberagaman individu dalam kelas, yang serta memperkuat solidaritas dan rasa empati di antara seluruh peserta didik yang ada. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.